Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas MB1B. Yang pertama, ada Rafli Arzata Ibrahimovic dengan NRP 11210400039. Yang kedua, ada Marcelia Rizky Meirianti dengan NRP 11210400048. Yang ketiga, ada Alvan Hakiki dengan NRP 11210400031. Dan yang terakhir, ada Alisatul Maulidia dengan NRP 11210400036. Aplikasi perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kerjasama perdagangan antar penduduk negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Faktor penentu perdagangan. Faktor penentu perdagangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harga dunia atau world price. Yang kedua adalah harga domestik. Yang pertama, harga dunia atau world price adalah suatu harga barang yang berlaku di pasar dunia. Apabila harga dunia lebih tinggi daripada harga domestik, maka negara itu memiliki keunggulan komparatif dan akan menjadi pengekspor. Yang kedua adalah harga domestik. Harga domestik adalah apabila harga domestik rendah, maka biaya produksi juga ikut rendah. Begitupun sebaliknya, apabila harga domestik rendah, maka keunggulan komparatif dalam memproduksi barang menjadi milik negara kita. Apabila tinggi, maka keunggulan komparatif menjadi milik negara lain. Keuntungan dan kerugian negara pengekspor. Yang pertama, produsen tersebut mengalami keuntungan dan konsumennya mengalami kerugian. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh pemenang di atas kerugian yang kalah. Keuntungan dan kerugian negara pengimpor. Yang pertama, keuntungan akan dinikmati oleh konsumen dan kerugian terjadi pada produsen. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh pemenang di atas kerugian yang kalah. Selanjutnya, dampak pemberlakuan tarif atau pajak. Tarif adalah pajak yang ditujukan untuk barang yang diproduksi di luar negeri dan diperjualkan di dalam negeri. Tarif ini menyebabkan permintaan barang dalam negeri menurun dan penawarannya meningkat. Selanjutnya, dampak pemberlakuan kuota impor. Pengaruh kuota impor ialah yang pertama, harga domestik naik yang menyebabkan konsumen domestik menurun sedangkan produsen meningkat. Yang kedua, menyebabkan kerugian beban baku. Argumen-argumen untuk membatasi perdagangan. 1. Argumen lapangan pekerjaan. Argumen keamanan nasional. 3. Argumen industri kecil. 4. Argumen kompetitif yang tidak adil. 5. Argumen perlindungan sebagai alat tawar-menawar. Pertanyaan: apa yang ditunjukkan oleh harga domestik yang terbentuk tanpa perdagangan internasional mengenai keunggulan komparatif suatu negara? Yang ditunjukkan oleh harga domestik tanpa perdagangan internasional mengenai keunggulan komparatif suatu negara dibagi menjadi dua, yakni ketika harga domestik rendah,
menunjukkan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut dan negara itu akan menjadi negara pengimpor. Yang kedua adalah ketika harga domestik tinggi, menunjukkan bahwa negara-negara lain di dunia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut dan negara itu akan menjadi negara pengimpor. Soal dan aplikasi. Misalkan Malaysia menerapkan tarif untuk mobil impor demi melindungi industri mobil mereka dari kompetisi atau persaingan dengan negara asing. Dengan asumsi Malaysia adalah penerima harga di pasar mobil dunia. Tunjukkan dalam sebuah diagram perubahan dalam jumlah impor, kerugian yang dialami oleh konsumen Malaysia, keuntungan bagi produsen mobil Malaysia, penerimaan pemerintah, dan kerugian beban baku akibat tarif tersebut. Kerugian bagi konsumen dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu transfer kepada produsen domestik, transfer kepada pemerintah, dan kerugian beban baku. Gunakan diagram Anda untuk menunjukkan ketiga hal tersebut. Bisa dilihat dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa area C dan G itu adalah transfer kepada produsen domestik. Sedangkan untuk area E adalah transfer kepada pemerintah dan area D dan F merupakan kerugian beban baku.